Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian dari kelas 11 DPIB 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi jalan sesuai peruntukannya. 1. Jalan umum. Jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang. Biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara. Pembangunan dan perawatan semuanya menggunakan dana dari pemerintah. Jenis jalan ini bisa dipakai oleh kendaraan secara gratis. Pembuatan jalan umum memerlukan adanya pembebasan lahan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. 2. Jalan khusus. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang penggunaannya berbayar. Apapun jenis jalannya, selama itu berbayar maka akan disebut jalan tol. Jalan tol dibuat dengan menggunakan dana gabungan antara pemerintah dan investor. Tujuannya adalah menyediakan jalan bebas hambatan dengan bebas kemacetan untuk menghubungkan suatu titik kota dengan lainnya secara cepat. Selanjutnya, klasifikasi sesuai jaringan. 1. Jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 2. Jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Selanjutnya, klasifikasi sesuai fungsinya. 1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk akses dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan strukturnya atau administrasi pemerintah. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan yang jalan sekunder dalam wilayah. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan stabil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Selanjutnya, klasifikasi sesuai kelas prasarana. Jalan bebas hambatan. Jalan yang memiliki prasarana yang dapat meminimalisir hambatan perjalanan sehingga jalan bebas hambatan memiliki pengadilan akses masuk secara penuh. Tidak boleh ada persimpangan sebidang. Jalan raya. Jalan raya merupakan jalan umum lalu lintas secara terus-menerus dengan pengendalian akses masuk secara terbatas.
Jalan menengah. Jalan menengah adalah jalan umum dengan tujuan perjalanan jarak sedang dan pengendalian akses masuk yang tidak dibatasi. Jalan kecil. Jalan kecil merupakan jalan umum yang melayani lalu lintas lokal setempat.